Oke, salam sejahtera buat kita semua. Salam Maranatha. Bersama saya Lina Dadi, dan kali ini saya akan memperkenalkan satu artikel terbaru yang ditulis oleh Dr. Suyanto Liau. Sudah edisi 103 ya, yang dinamakan Pedang Roh. Dan edisi 103 ini dengan judul Virus Terdahsyat. Virus apa sih yang terdahsyat saat ini? Ya tentu kita semua tahu, yaitu virus corona. Dan tentunya buat pendengar setia yang tidak bisa membacakan namun bisa mendengar, saya akan membantu sedikit. Cover pertama yang dibuat di sini yaitu manusia berdosa Allah Maha Kudus, social distancing atau cara tangkal virus. Ada juga virus bisa lewat lubang kecil. Ini adalah 3 poin yang akan ada di dalam pembahasan Pedang Roh ya. Dan tentunya di halaman 2 ini sudah dikasih tahu judul di atas, yaitu Virus Terdahsyat yang ditulis oleh Dr. Suyanto Liau. Pedang Roh edisi 103 ditulis di saat dunia sedang dilanda COVID-19. Virus ini sudah menjangkiti lebih dari kita tunggu ya, karena ini sudah scrollnya agak lama ya. Dan lebih dari lebih dari 100.000 orang seluruh dunia dan puluhan ribu orang telah meninggal. Banyak kota bahkan negara melakukan kebijakan lockdown, yaitu semua penduduk diharuskan tetap tinggal di rumah, bahkan tidak diperbolehkan turun ke jalan kecuali untuk keperluan yang sangat urgent saja. Seumur hidup saya baru saat ini menyaksikan makhluk hidup yang super kecil hingga tak terlihat oleh mata kita, tetapi ia telah menyebabkan kepanikan seluruh dunia. Tidak ada senjata yang siap menghadapi virus ini, sehingga negara yang persenjataannya tercanggih seperti Amerika Serikat pun kewalahan. Dan ketika artikel ini ditulis, yang terpapar di sana sudah lebih 100.000 orang dan yang meninggal sudah hampir 3.000 orang. Hal yang sangat menakutkan dari COVID-19 ini ialah cara penanggulangannya yang cepat dari manusia ke manusia, dan sekitar 20% manusia yang terpapar mengalami akibat fatal, yaitu meninggal. Saking panik dan takutnya, baik pemimpin kota, kabupaten, provinsi, bahkan negara dibuat pusing dan panik memikirkan cara mengatasi penyebaran virus corona ini. Sambil mengobati orang yang telah terpapar, mereka menghimbau agar dilakukan social distancing, jaga jarak antara manusia ya. Bahkan sesungguhnya ini ternyata cepat sekali ya. Jadi kita hanya bisa baca bagian akhir saja. Tetapi bagi yang tidak mendapatkan obat antivirus, dosa dia akan binasa. Demikian juga dengan mereka yang menolak memakai obat itu. Oleh sebab itu, tugas yang paling penting dan urgent ialah mengantarkan obat itu agar sampai ke tangan setiap orang. Jika mereka menolak, itu sudah urusan mereka. Tentu kita sangat berharap mereka akan menerima, dan kita juga mau mengingatkan mereka untuk waspada terhadap obat palsu. Oke, ini bagi teman-teman yang pengen baca langsung, bisa langsung ke website GBY Grafe ya, atau di www.grafe_ministry.org. Di situ Anda sudah bisa membacakan semuanya, dan tentunya waktu yang belum tentukan juga. Ini adalah jadwal untuk bagi pendengar setia yang pengen banget untuk mendapatkan artikel-artikel yang ditulis oleh Dr. Suyanto Liau ataupun khotbah-khotbah yang dibawakan oleh Dr. Liau. Anda bisa menghubungi saudari Lina di 0813-1586-3518 ya. Anda bisa hubungi di situ dan mendapatkan artikel-artikel gratis. Oke, dan tentunya saat ini kita akan melihat foto-foto yang sudah tertera di sini ya. Ada perayaan HUT Dr. Liau yang ke-61. Selamat ulang tahun buat Bapak Liau. Dan juga ada HUT Panti Asuhan Murah Hati yang ada di RBC yang ke-9. Selamat ulang tahun juga ya buat Yayasan Panti Asuhan yang berada di daerah Kalimantan Pontianak. Oke, kalau kita lihat sedikit lagi, ini ada bocoran sedikit ya. Ada kumpulan selamat ulang tahun buat Yayasan Panti Asuhan Karena Kasih yang berada di Jakarta, yang ke-27 ya. Wow, ini sudah sangat lama ya, sudah 27 tahun. Berarti usia, kalau kita lihat dengan usia manusia itu udah matang ya.
udah matang. Dan kita akan scroll sedikit lagi ya. Ini karena saya rekam dulu, makanya saya harus mengikuti aturan yang sudah di ini. Nah, di sini ada sekumpulan ada penjelasan mengenai manusia berdosa, Allah Maha Kudus. Oke, saya akan membacakan sedikit kalau masih sempat. Seseorang tidak mungkin bisa memahami hubungan manusia dengan Sang Penciptanya tanpa memahami sifat Sang Pencipta dan keadaan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Ada banyak kesimpulan yang salah telah ditarik karena ketidakpahaman akan sifat Sang Pencipta. Itu bisa kita baca di dalam Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Mengenal Sang Pencipta dengan sebaik-baiknya seharusnya menjadi keinginan orang yang menghormati dan mengasihi Allah. Mari kita ikuti nasihat dari Nabi Hosea dan teladan Rasul Paulus. Tentu ini sangat bagus buat kita sebagai orang-orang yang cintakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya juru selamat kita yang menanggung dosa kita. Tentu kita harus mengikuti teladan oleh Nabi Hosea ataupun teladan dari Rasul Paulus ya. Kita harus mengikuti teladan mereka di mana mereka tetap semangat untuk memberitakan Injil. Dan bagaimana dengan kita yang sudah mengenal Injil? Apakah Injil itu hanya bertahan di diri kita saja atau kita mau mengestafetkan ke orang lain lagi? Dan marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Dia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada pagi hari. Dan musim yang apa ya ini? Kita tunggu ya. Oke, kalau kita lihat di sampingnya ini ada penjelasan juga mengenai Allah mustahil menetapkan kejahatan sebagaimana dituduhkan oleh John Calvin, atau di dalam The Institute of Christian Religion halaman 955 bahwa Allah tetapkan semua kejahatan termasuk kejatuhan Adam. Padahal dalam kitab Yeremia Allah membantah bahwa Dia memiliki pikiran jahat. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Ini bisa kita lihat di dalam Yeremia 19 ayat 5 ya. Teologi Calvinis adalah tipu muslihat iblis yang memakai taktik menjatuhkan lawan dengan cara menyanjungnya. Teologi Calvinis katanya sangat menekankan kedaulatan Allah dan berpusatkan pada Allah. Nah, ini berarti bahwa kita harus lebih cermati lagi untuk mendalami pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab ya. Ada juga ya kalau misalnya di halaman yang ketiga ini yang ada di layar, di sini akhirnya sifat kemahaadilan Allah membuat Dia. Wow, ini terlalu cepat sekali ya. Cepat sekali sehingga kita tidak bisa membacakan apa yang dimaksud dengan gimana cara kita untuk membacakannya ya. Ini adalah halaman yang keempat ya. Halaman keempat ini sudah menjelaskan mengenai kejatuhan manusia, dan di sini ada penjelasan sedikit. Walaupun orang berdosa itu di hutan atau di kota, sekolah atau tidak sekolah, kaya atau miskin, bahkan terlepas dia itu orang yang baik hati ataupun orang yang sangat jahat. Jika dia pernah berbuat dosa atas kesadaran dirinya, cukup satu dosa, maka ia adalah orang berdosa yang tidak mungkin bisa menghampiri Allah yang Maha Suci. Dan tidak mungkin bisa masuk surga yang Maha Suci. Ini terinfeksi virus dosa. Mereka yang berdosa sekalipun di hutan dan tidak pernah mendengar Injil,
tetap adalah orang berdosa yang tidak bisa masuk surga. Jadi ini kita tidak bisa menyalahkan kita yang ada di sini yang tidak mau pergi memberitakan Injil ke hutan-hutan atau orang-orang yang tinggal di tempat terpencil, dan kita tidak bisa karena mereka belum pernah mendengarkan Injil dan tentunya mereka sudah pasti masuk surga. Enggak. Tentunya mereka sendiri yang tidak mau mencari kebenaran firman Tuhan. Di sini juga ada penjelasan mengenai sifat Allah yang Maha Kasih, membuat janji kirim juru selamat yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan ya. Juru selamat ini adalah manusia yang tidak berdosa, yang direncanakan untuk menerima penghukuman menggantikan seluruh umat manusia. Oke, sekarang kita masuk ke halaman 5 ya. Tentunya di halaman 5 ini, adalah penjelasan sedikit mengenai virus corona. Virus corona yang semakin hari semakin merajalela ya. Semakin hari semakin merajalela. Di sini ada penjelasan di halaman 5 ini, jika kita bandingkan dengan virus dan obat antivirus ialah bahwa benar virus telah menyebar kemana-mana. Namun juga telah tersedia obat antivirus serta obat itu cukup dan telah diserahkan ke tangan para ayah, ke tangan bangsa Yahudi, dan juga ke tangan jemaat lokal, dan nanti ke tangan 144.000 saksi. Jika antivirus tersebut tidak terkirimkan dengan baik, maka yang salah adalah penanggung jawab tiap zaman tersebut. Tetapi jika terkirimkan namun penerima tidak mau pakai karena tidak percaya dan sebagainya, maka dia sendiri yang salah. Iya, benar sekali ya. Jikalau misalnya ya di antara kalian ada orang yang memberitakan Injil kepada kalian, maka seharusnya kita coba untuk meresponinya ya. Jangan kita cepat-cepat untuk menutup pintu hati kita. Oke? Wah, kita lihat orang yang datang ini adalah anak muda yang baru lahir kemarin. Ya, kita jangan lihat seperti itu. Kita harus melihat apa pesan yang mereka bawa kepada kita. Apakah yang mereka bawa itu bisa dijadikan contoh atau bisa kita selidiki dulu benar atau tidak gitu ya. Kita jangan melihat faktor usia mereka karena mereka masih muda jadi mereka kayaknya tidak bisa untuk memberitakan Injil kepada saya gitu ya. Kita jangan seperti itu. Kita harus tetap menjadi orang yang kritis dalam kebenaran firman Tuhan. Jikalau dia itu anak muda dan dia memberitakan Injil kepada kita yang sudah orang tua, ya kita coba untuk duduk berpikir 5 menit, 10 menit atau 15 menit. Ini benar enggak sih? Coba kita ambil Alkitab, kita bandingkan yang dia barusan memberitahukan kepada kita, ini benar enggak sih firman Tuhannya gitu. Apalagi yang keras-keras kepala nih biasanya susah sekali untuk dibilangin. Oke, sekarang social distancing, cara tangkal virus. Gara-gara virus kecil yang diberi nama corona yang pertama muncul di kota Wuhan dan tak terlihat mata, kini seluruh dunia terguncang. Bahkan diprediksi akan menyebabkan resesi ekonomi yang hebat. Sampai tanggal 29 Maret 2020 penyebaran virus sudah mencapai lebih dari 100 negara. Jumlah orang yang terjangkit lebih 100.000 orang dan yang meninggal sudah lebih dari 10.000 orang. Tidak boleh terjangkit virus. Oke, dalam iman kekristenan atau dalam berjemaat, kita semua tahu ya bahwa Tuhan perintahkan agar kita berbeda dari dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2 ya. Nah, di situ kita sudah bisa tahu
ketika seseorang bertobat dan percaya, maka ia dikatakan dilahirkan barukan. Nah, ini juga di sini juga ada penjelasan sedikit mengenai orang berdosa. Di sini sudah dijelaskan ya. Misalnya ada kata perpecahan, ataupun di sini ada penjelasan mengenai berbeda dengan doktrin, atau tadi di Roma 12 ayat 2, ketika seseorang bertobat dan percaya, maka ia dikatakan dilahirkan kembali dari air dan roh menjadi ciptaan baru. Ia dilahirkan menjadi salah satu anak Allah, atau di Yohanes 1 ayat 12, dan juga sebagai orang kudus di Efesus 1 ayat 1, dan sebagai imam yang rajani, Petrus 2 ayat 9 ya. Umat kepunyaan Allah, kita disuruh memberitakan Injil kepada manusia berdosa. Nah, itu mirip dengan manusia yang terkena virus, tetapi harus menjaga diri agar tidak terpapar virus. Nah, seperti itu yang dimaksud oleh si penulis ini. Maksudnya itu bahwa kayak virus corona itu dia sejenis dosa itu. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Sebenarnya ini bagus sekali buat pendengar setia untuk membacakannya. Saya hanya membacakan sedikit-sedikit yang ada di sini, dan selebihnya itu pendengar setia bisa langsung untuk ke website kami di www.grave_ministry.org. Di situ sudah banyak sekali artikel-artikel rohani yang membangun buat Anda semua yang cinta akan kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya di sini ada penjelasan sedikit ya, saya akan bacakan yang sudah terlewatkan ini. Jika semua manusia di muka bumi menerima Yesus Kristus, maka pasti terjadi damai di bumi, dan kerajaan damai segera berdiri. Tetapi ketika sebagian manusia menerima dan sebagian menolak, maka tak akan pernah ada damai selamanya di muka bumi. Maka itu Tuhan berkata bahwa Ia datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Bahkan sekalipun dalam lingkup kecil, misalnya satu keluarga, ketika ayah terima kebenaran tetapi ibu tidak mau terima, maka bisa ada perang dingin sampai perang panas. Seru. Jika anggota jemaat di Korintus baik-baik, manis-manis, semuanya taat gitu kan ya, semuanya taat, maka tidak ada pada pengajaran Rasul, maksudnya ya, pasti mereka tak akan tidak ada perpecahan lagi. Artinya jika tidak ada pihak yang mengajarkan kesesatan, tentu tidak perlu ada perpecahan ya. Tetapi jika ada pengajaran yang sesat atau yang salah muncul, maka pasti akan terjadi perpecahan. Maka bahkan harus perpecahan demikian sangat diinginkan Tuhan demi menjaga kemurnian. Karena dengan terpecah itu maka akan masih ada tersisa kelompok yang mengajarkan pengajarannya tuh murni. Tuhan tadinya ingin mengayomi seluruh bangsa Yahudi, tetapi karena mereka tidak mau menerimanya, maka Ia memisahkan muridnya. Begitu juga dengan Rasul Paulus, ketika dia menginjili di sebuah kota, misalnya ia berkhotbah di sebuah sinagoge, dan ada sebagian orang yang percaya, tetapi sebagian lagi menolak. Itu yang sangat susah ya. Oke, sekarang kita udah beralih ke halaman 7 ya. Ternyata scrollnya itu cepat sekali, jadi saya hanya bisa mengikuti apa yang sudah tertulis di scroll ini ya. Halaman ini maksudnya. Oke, di halaman 7 ini jika kita amati situasi di Indonesia, Undang-Undang Dasar pasal 29 yang menjamin kebebasan beragama mungkin akan dipelintir. Sekarang muncul berbagai organisasi seperti API, Asosiasi Pendeta Indonesia, atau BAMAK atau Badan Musyawarah Antar Gereja, dan lain-lain.
Daripada berkata bahwa mereka akan menjadi alat iblis menyatukan, lebih baik kita katakan bahwa mereka tidak mengerti mengapa Rasul Paulus berkata bahwa perpecahan itu harus ada. Mudah-mudahan mereka tidak jadi alat iblis yang mengusulkan untuk mencabut lalang. Seharusnya mereka tahu bahwa Tuhan berkata kepada pekerja lalang gandum, jangan mencabut lalang karena bisa kena gandumnya. Di dalam Matius 13 ayat 24-30. Tunggulah sampai pada masa penuaian, karena Tuhan sangat tahu bahwa pekerja itu bisa dipakai iblis. Nanti yang tercabut itu bukan lalang, justru gandumnya. Aduh, sayang sekali ya. Tuhan sudah katakan pada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Yaitu pesan buat kita semua atau orang-orang yang cintakan kebenaran firman Tuhan, mari kita lebih serius lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang ya alat yang iblis pakai. Oke, betul sekali kata Tuhan bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan karena manusia yang diberi kehendak bebas dan iblis yang berkeliaran mencari mangsa. Ketika penyesatan muncul, maka harus ada perpecahan atau pemisahan, karena ketika ada yang benar dan yang salah, pencinta kebenaran akan memilih yang benar, sedangkan yang akan binasa akan memilih yang salah. Harus ada pemisahan antara yang terpapar virus dan yang sehat. Ingat, harus dibiarkan sampai hari penuaian. Jangan ada yang terhasut iblis untuk mencabut yang lain. Harus ada perpecahan, tidak boleh ada kekerasan. Perpecahan karena ada penyesatan, dan perpecahan menyediakan pilihan antara yang benar dan yang salah. Siapapun yang sehat dinasihatkan tidak kontak dengan yang terpapar virus corona agar tidak sampai terjangkit. Benar sekali ya. Dan tentunya di sini juga ada ya, tentu sangat wajar jika masing-masing mendominasi merasa dirinya paling benar. Justru sangat tidak wajar jika ada yang merasa dirinya paling salah. Ada orang lagi berkata nanti akan saling menyalahkan. Hal demikian juga sangat wajar ketika seseorang meyakini pengajarannya benar, pasti dia yakin pengajaran yang lain yang berbeda itu salah. Justru sangat tidak wajar, bahkan aneh jika merasa semua yang berbeda sama-sama benar. Waduh. Ketika saya mendengar orang berkata bahwa pengajaran saya salah, bahkan sesat, saya tidak perlu marah. Seharusnya saya cermati pernyataan orang tersebut. Siapa tahu pernyataannya benar bahwa saya sesat. Pernyataan yang bermutu pasti disertai alasan, bukan cuma berkecam-kecam saja. Bahkan tidak boleh memfitnah, yaitu mengatakan seseorang berkata begini begitu tanpa ada buktinya. Boleh menyatakan pengajaran seseorang atau sebuah denominasi salah bahkan sesat, tentu boleh. Jika kita sudah mengatakan sesat, berarti kita harus memberikan penjelasannya. Kita jangan hanya bilang pokoknya salah, pokoknya sesat ya. Kita harus kasih penjelasan yang tepat supaya orang-orang itu bisa ngerti. Kalau misalnya mereka yang berada di posisi yang salah, mereka juga bisa mengerti dan mereka juga bisa mencari tahu di mana kesalahannya. Oke? Sekarang masih di halaman ini, dan tentunya hari ini adalah tanggal percetakan pedang rohnya, yaitu tanggal 2 April 2020. Masih dihebohkan dengan virus corona, dan harapannya semoga pendengar setia atau pembaca pedang roh edisi 103 ini tetap semangat untuk mencari kebenaran. Kita tidak tahu ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya atas izin Tuhan. Untuk itu tetap semangat di dalam Tuhan untuk belajar sambil menunggu kedatangan Tuhan. Ayo kita sama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mengestafetkan kebenaran yang sudah ada di tangan kita.
Oke, di halaman ini ada pembahasan sedikit mengenai musik mengubah gereja. Pertama, kita harus paham dulu bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Siapapun yang tidak mengimani bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, dia tidak mungkin menjadi orang Kristen lahir baru. Karena orang Kristen lahir baru adalah orang percaya ya Yesus satu-satunya juru selamat. Logisnya, Yesus tidak mungkin bisa satu-satunya juru selamat jika Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan. Benar sekali.
Kembali lagi dan menjadi kesimpulan kita yaitu pribadi orang Kristen Alkitabiah dan terutama pemimpin gereja Alkitabiah harus memiliki keinginan hati yang sangat kuat untuk mematuhi Tuhan. Dan tentunya melalui firman-Nya, dan firman Tuhan sangat jelas bahwa janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, jelas sekali ya di sini firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita mengasihi dunia ini, apa yang ada di dalamnya. Jikalau kita mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa itu tidak ada di dalam diri kita. Dan di sini ada penjelasan sedikit yang ditulis oleh Dr. Sontoliau saat saya sedang menulis artikel ini di televisi channel Euron's News. Waduh, ini telat saya membacakannya dan langsung informasi mengenai Halo Nusantara. Oke, kita melihat ya di sini ada foto dari Gembala Jongsung sedang melayani di Pulau Nias. Ada juga HUT GBIA Bandung keempat yang dilayani oleh penginjil Fili Tuuk. Ada juga Gembala Silwanus yang berkunjung ke GBIA Aletheia yang berada di Balikpapan. Ada juga pemuda GBIA Agape Kupang. Mungkin mereka-mereka ini semua adalah anak-anak Tuhan yang semangat belajar kebenaran firman Tuhan. Salam Maranatha dan salam Nusantara buat Anda semua ya. Tetap semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kuis kali ini saya akan membacakan ya kuis-kuisnya. Kepada siapakah Injil Lukas ditujukan? Oke. Berapa tahunkah bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan? Wah, ini mah pertanyaan-pertanyaan gampang ya. Siapakah yang menggantikan Yesus memikul salibnya dalam perjalanan ke Bukit Golgota? Dan siapakah yang mati sebelum Petrus dilepaskan di dalam penjara? Siapa nama imam besar yang dihukum dengan pedang oleh Petrus? Nah, kalau misalnya kita yang menjadi anak-anak Tuhan rajin baca Alkitab, pasti kita tahu semua jawaban-jawaban ini. Untuk itu bagi Anda yang sudah membacakan artikel edisi 103 dan Anda melihat ada kuis-kuis yang ada di sini, Anda bisa mengikutinya. Dan jikalau Anda pemenangnya, 3 diantaranya kita akan mengirimkan hadiah spesial buat kalian ya. Dan tentunya sudah ada beberapa pemenang-pemenang yang selalu memberikan jawaban yang benar ya buat Jontis ya. Ini Jontis ini adik Jontis yang berada di daerah Pontianak ya. Selamat buat Anda dan tetap semangat di dalam Tuhan ya. Jangan hanya Anda sendiri yang mendengarkan atau yang tahu kebenaran firman Tuhan ini, tapi ayo kita sama-sama untuk mengestafetkan kepada orang lain juga. Oke, di sini saya akan menunjukkan sedikit. Di sini ada orang yang berbahagia dan penuh pengharapan akan menuju kemuliaan Tuhan adalah orang yang telah diselamatkan dan yang hidup mengasihi Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15, perintah Tuhan sangat jelas, yaitu jangan mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ternyata ayat yang ada di sini di dalam artikel ini, 2 ayat ini sudah tertera di dalam artikel ini. Itu tandanya bahwa kita sebagai manusia, kita yang masih tinggal di dunia, dan tentunya kita tidak selamanya tinggal di dunia ini ya. Kita di dunia ini ibaratnya kalau kita anak pramuka, kita tuh hanya berkemah sebentar dan setelah itu kita akan pulang ke rumah. Nah, bagaimana aja jikalau kita ya sebagai orang yang tinggal di dunia ini, kita lebih mencintai dunia ini, apa yang akan terjadi dalam diri kita? Ternyata di artikel ini ada 2 ayat yang ditulis berulang-ulang kali. Itu tandanya ayat ini sangat penting buat kita untuk renungkan. Kita jangan terlalu mencintai dunia ini, ingat itu ya. Oke, di sini juga ada Gembala Silwanus yang sedang pelayanan ya di daerah GBIA Aletheia, dan juga ada penginjil Alexander bersama mahasiswa Rits yang sedang pelayanan juga di daerah Kalimantan ya. Wah, tetap semangat buat Anda semua yang sedang pelayanan di daerah-daerah. Kita jangan melihat bahwa kita ini pelayanannya di daerah
jadi semangatnya itu berkurang. Jangan, harusnya kita yang pelayanan di daerah-daerah itu kita harus lebih semangat lagi ya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita harus melihat jauh ke depan apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Tetap semangat untuk melayani Tuhan dimanapun Anda berada. Buktikan bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kita ya. Dan ini adalah kuis-kuis yang sudah barusan saya bacakan buat teman-teman semua, dan harapannya semoga tetap semangat di dalam Tuhan untuk belajar dan segera kirimkan jawabannya. Bisa dikirim melalui pos, dan juga bisa melalui, kalau pos sudah pasti kita akan lihat ya, bisa melalui email ya. Kalau misalnya kalian tahu emailnya boleh, kalau sempat kita bukakan ya. Dan juga ini adalah alamat-alamat yang berada di daerah seluruh Nusantara. Bagi Anda yang berada di daerah-daerah Maluku atau di daerah Medan atau di daerah Kupang, Kalimantan, Manado, Makassar, atau Sabu, Atambua, Balikpapan, Kalimantan, Bali, semuanya, dan Anda ingin supaya ada para hamba Tuhan GBI ya untuk bisa datang memberitakan Injil kepada kalian, boleh kalian hubungi salah satu nomor yang ada di sini ya. Di situ semua sudah tertera. Dan ini adalah jadwal tahunan GBI Agrave 2020 dari bulan Mei sampai bulan Desember. Dan tentunya untuk bulan-bulan kemarin karena ada virus corona, jadi semua program-program kita tertunda. Ya, tapi harapannya apapun yang terjadi, kita tetap semangat untuk memberitakan Tuhan, memberitakan Injil. Dan akhir kata ya, saya Lina Dari mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk memberitakan Injil. Salam Maranatha, salam Corona, dan salam sejahtera buat kita semua.